Oke, saya lanjut ke multiple criteria decision making ya. Jadi ini topik yang baik dan banyak digunakan di Fuzzy Logic ya. Multiple criteria decision making. Jadi MCDM atau multi criteria decision making ini adalah satu metode pengambilan keputusan ya, menetapkan alternatif terbaik dari sejumlah alternatif berdasarkan beberapa kriteria tertentu ya. Nah, ini kriterianya bisa ukuran-ukuran, aturan atau standar yang digunakan dalam pengambilan keputusan ya. Ada dua kategori yaitu multiple objective decision making atau MODM dan kategori berikutnya adalah multiple attribute decision making MADM. Jadi di materi khusus untuk multi kriteria decision making itu kita fokusnya di multiple attribute decision making ya, MADM. Fitur umumnya adalah ada beberapa yang terdapat di MCDM ya, yaitu alternatif adalah objek-objek yang berbeda dan memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih oleh pengambil keputusan. Ya. Ini sebenarnya alternatif pilihan ya. Karena di sistem penunjang keputusan atau sistem pengambilan keputusan itu nanti akan ada sejumlah alternatif pilihan ya, kemudian nanti ada beberapa atribut ya. Atribut ini yang biasa kita namakan dengan kriteria keputusan. Kemudian ada konflik antar kriteria, ini berkaitan dengan kriteria, karena kriteria itu nanti ada dua jenis. Ada kriteria keuntungan, ya, benefit, ya, atribut. Ada juga cost atribut atau kriteria biaya. Kemudian ada bobot keputusan, ini menunjukkan kepentingan relatif dari setiap kriteria. Kemudian ada matriks keputusan, ini sebenarnya matriks yang menghubungkan antara atribut dan alternatif. Ya, jadi ini matriks keputusannya. Nah, untuk MCDM ini metode yang paling banyak digunakan dalam area pengambilan keputusan. Ya. Jadi Anda beruntung ya, mata kuliah SPK belum nyampe, tapi Anda sudah masuk ke algoritma untuk penyelesaian di decision making. Ya. Nah, tujuannya adalah untuk memilih alternatif terbaik dari alternatif eksklusif yang saling menguntungkan, ya, atas dasar performansi umum dalam berbagai kriteria atau atribut yang ditentukan oleh pengambil keputusan. Ya. Nah, MADM masalahnya itu adalah mengevaluasi M alternatif terhadap sekumpulan atribut atau kriteria C. Nah, kalau Anda lihat kriterianya itu ada dua kategori, kriteria keuntungan. Artinya kriteria yang nilainya akan dimaksimumkan. Contoh, kalau misalnya kalau Anda beli HP kan, ya, RAM, kemudian memori, ya, storage, kemudian megapiksel dari kamera, ya, semakin besar nilainya, itu Anda semakin diuntungkan. Ya. Kalau kriteria biaya itu nilainya akan diminimumkan. Jadi kita berusaha agar nilai itu minimum gitu ya. Contoh harga. Kalau harga itu selalu pasti cost atribut ya. Tapi tidak semua yang dinamakan cost juga itu adalah harga itu adalah cost juga ya. Tergantung dari beberapa case. Ya. Tapi kebanyakan sih yang biaya adalah yang termasuk misalnya biaya handphone. Ya, kalau kita mau beli handphone ya pasti kita cari yang murah gitu ya. Tapi dengan fitur yang lengkap. Jadi untuk harga itu adalah kriteria dari biaya. Nah ini adalah matriks keputusan. Jadi matriks ini adalah hubungannya ya antara alternatif dengan atribut. Ya, jadi lebih gampang kalau kita buat di dalam bentuk matriks. Nilai bobot ini menunjukkan nilai kepentingan relatif atau biasanya kita namakan dengan bobot preferensi. Ya. Jadi misalnya gini, dari 5 kriteria mana yang lebih penting? Misalnya dari kalau kita beli handphone,
kita lebih pentingin apa? Misalnya dari harga, dari RAM, dari storage, kemudian dari kamera, ya, dan dari hal-hal yang lain, kriterianya mana yang lebih penting. Nah, kalau yang lebih penting itu kita kasih poin atau bobot preferensi itu lebih tinggi. Ya. Kalau di SPK itu untuk menentukan bobot preferensi biasanya Anda lakukan dari survei ataupun observasi ataupun menggunakan interview terhadap responden. Ya. Jadi dari awal Anda sudah hitung sehingga bisa didapatkan bobot preferensi atau menggunakan metode AHP untuk menentukan bobot preferensi. Ya. Nah, untuk MADM ya, rating kinerja dan nilai bobot itu merupakan satu nilai utama yang merepresentasikan preferensi absolut dari pengambil keputusan. Ya. Jadi di MADM itu biasanya dicarikan solusi yang ideal katanya. Jadi modelnya adalah rankingan. Jadi solusi terbaik itu adalah rankingnya yang terbaik. Ya. Solusi ideal akan memaksimumkan semua kriteria keuntungan, minimumkan semua kriteria biaya. Ya. Nah, ini contoh untuk diagram dari hubungan antara masalah dengan kriteria dan alternatif. Nah, metode MCDM atau MADM di sini ada banyak sekali ya. Saya hanya mengambil 7 ya, yang umum dan biasa digunakan oleh mahasiswa ya untuk menulis skripsi ya. Dua metode sederhana yaitu Simple Additive Weighting Method atau metode SAW ya, dan satu lagi WPM atau WP ya, Weighted Product Model. Kemudian ada yang paling sering dipakai yaitu teknik for order preference by similarity to ideal solution atau TOPSIS ya. Kemudian ada metode AHP, analytic hierarchic process. Kemudian metode ELECTRE ya, elimination choice traduction la reality ya. Kemudian PROMETHE, preference ranking organization method for enrichment evaluation. Kemudian MORA, multi objective optimization on the basis of ratio analysis. Jadi ada 7 yang nanti akan saya kenalkan ke kalian untuk pengambilan keputusan ya, untuk pendukung keputusan. Nah, langkah-langkahnya ya. Jadi secara keseluruhan dari semua metode itu ya langkah-langkahnya sama, yaitu identifikasi, nyusun preferensi, evaluasi alternatif, kemudian menentukan alternatif terbaik. Nah, masalah MCDM direpresentasikan dalam bentuk tabel keputusan ya. Jadi disusun dulu dalam tabel keputusan. Nah, kemudian dari tabel itu nanti kita susun dalam bentuk matriks tadi. Biasanya sih penyesuaian pakai matriks.